Cek, halo, biji gimana? Masih pada anget? Halo, balik lagi di channel gue. Sebelumnya, gue mau ngucapin makasih karena kalian sudah ngeklik video ini. Dan gue juga mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun kesuksesan buat kita semua. Amin. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film The Old Guard. Film ini merupakan film original Netflix yang diadaptasi dari komik karya Greg Rucka dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Gina Prince dan dibintangi oleh aktris terbaik Hollywood dengan bayaran tertinggi. Siapa lagi kalau bukan Charlize Theron? Di film ini, Charlize Theron berperan sebagai Andy yang merupakan pemimpin pasukan Immortal. Baiklah, tanpa perlu banyak penjelasan lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pasukan Immortal yang sedang terkapar usai diberondong peluru. Di adegan tersebut terdengar bahwa Andy sedang melakukan monolog tentang kemampuan menyembuhkan diri mereka. Kemudian kita akan diajak mundur ke waktu sebelum penyerangan terhadap pasukan Immortal terjadi. No, Booker, we don't do repeats. You know that. Andy menemui ketiga anak buahnya setelah vakum hampir setahun. Mereka ditawari sebuah misi oleh seorang mantan agen CIA. Andy awalnya menolak karena mereka tidak akan bekerja untuk orang yang sama sebanyak 2 kali. Tetapi Joe dan Nikki akhirnya berhasil meyakinkan Andy untuk menerima misi tersebut. I'm here now. Andy dan Booker menemui si Kipling, mantan agen CIA. Mereka pun berbincang. Setelah mendengarkan penjelasan si Kipling, Andy akhirnya sepakat untuk menerima tugas untuk menyelamatkan anak-anak yang disandera oleh milisi Sudan Selatan. We'll invoice you when it's done. Mereka pun berangkat menuju lokasi penyekapan dengan menggunakan helikopter. Malam harinya, mereka memulai misi penyelamatan tersebut. Setelah menghabisi semua penjaga, mereka memasuki lokasi penyekapan. Andy dan ketiga anak buahnya sangat terkejut karena anak-anak yang disandra nggak ada di lokasi tersebut. Mereka akhirnya diberondong peluru hingga terkapar. Iya, ini adalah cuplikan adegan yang kita saksikan di awal film. Pasukan tersebut memastikan bahwa Andy dan kawan-kawan sudah benar-benar mati. Namun, saat pasukan yang menyerang mereka lengah, Andy dan ketiga anak buahnya pun mulai melakukan self-healing layaknya Wolverine. Mereka lantas bangkit dan menghabisi semua pasukan yang ditugaskan untuk membunuh mereka. Kemudian, Andy menghancurkan kamera yang terdapat di ruang tersebut karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah jebakan. Andy yang sejak awal sudah menaruh curiga akhirnya meminta anak buahnya untuk mencari si Kipling untuk dihabisi. We have to find Copley. Andy merasa khawatir jika si Kipling nggak ditindak, maka rekaman saat mereka menyembuhkan diri akan tersebar luas dan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Andy nggak mau hal itu terjadi karena dapat membahayakan semua Immortal. This was gonna happen. I said it. Sementara itu, seorang prajurit wanita yang bertugas di Afghanistan mengalami kejadian aneh. Prajurit tersebut bernama Nile. Saat ia ditugaskan untuk mencari informasi mengenai keberadaan teroris, ia menembak seorang militan di dalam rumah. Nile yang berusaha menyelamatkan orang yang baru saja ditembaknya malah menerima serangan balik. Lehernya terkena pisau hingga darahnya muncrat kemana-mana. Temannya yang panik berusaha memanggil tim medis. Anehnya, setelah dievakuasi ke barak tim medis, Nile sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Temannya tentu saja merasa heran karena ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa leher Nile hampir putus.
Saat serangan terhadap Nile terjadi, seluruh pasukan Immortal merasakan kontak batin. Mereka yang tengah tertidur di kereta terbangun dan menyaksikan semua kejadian yang dialami oleh Nile dari kejauhan. Rupanya, sesama kaum Immortal ini seperti memiliki ikatan batin dan radar, di mana mereka bisa melacak keberadaan mereka satu sama lain. Andy pun bergegas menjemput Nile sebelum ia dikurung untuk diteliti. Sementara itu, Andy meminta anak buahnya untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Perancis. Get to France. Setelah berhasil menemui Nile, Andy lalu membawanya menuju Perancis untuk menyusul ketiga orang anak buahnya. Namun, di tengah perjalanan, Nile terbangun dan mencoba untuk melarikan diri. Andy lalu menembak kepalanya. Sesaat kemudian, Nile kembali sadar dan gak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. This isn't real. No. Kejadian serupa juga terjadi ketika Nile mengikat tangan Andy di dalam pesawat dan meminta pilot untuk mendaratkan pesawatnya. Tetapi, dengan sedikit trik, Andy mampu mengelabui Nile untuk membuka ikatan tangannya. Perkelahian pun terjadi. Andy berhasil membuat Nile terluka parah, tapi kemudian ia sembuh seperti sedia kala. Nile akhirnya percaya bahwa itu semua nyata. Sesampainya di tempat persembunyian, Andy memperkenalkan Nile kepada ketiga orang anggota Immortal lainnya. Setelah itu, Nile diminta beristirahat. I think you should get some rest. Saat mereka semua tertidur, Nile tiba-tiba berteriak. Mereka pun terbangun. Nile lantas menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya. Rupanya, ia melakukan kontak dengan seorang Immortal lain bernama Quinn. Quinn ini merupakan rekan Andy. Sayangnya, manusia menuduh mereka sebagai penyihir. And Green, they were accused of witchcraft. Mereka disiksa dengan berbagai cara, tapi tak kunjung mati. Mereka akhirnya memasukkan Quinn ke dalam peti besi dan menenggelamkannya ke dasar laut. Nile akhirnya keluar untuk menenangkan diri disusul oleh Andy. Namun, di saat Andy sedang membujuk Nile, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan diikuti suara ledakan. Andy lantas kembali ke bangunan tua tersebut untuk memeriksa keadaan. Sayangnya, Joe dan Nikki berhasil ditangkap dan dibawa oleh pasukan yang menyerang mereka. Di sana hanya tersisa Book yang sudah tak sadarkan diri. Andy berusaha membangunkan Book yang tak kunjung menyembuhkan dirinya. Hingga akhirnya Book kembali tersadar dan mulai memulihkan dirinya. Andy mengejar pasukan tersebut dan meminta Nile dan Book untuk menunggu aba-aba darinya. Here. Wait for my signal. Setelah berhasil membunuh semua pasukan, Andy memberi isyarat. Mereka pun pergi ke sebuah bangunan tua. Mereka berusaha melacak keberadaan Joe dan Nikki dari situ, namun Andy menyadari ada sesuatu yang gak beres dengan dirinya. Ia kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Ia lantas pergi ke sebuah toko untuk membeli obat-obatan. Ia kemudian dibantu oleh penjaga toko untuk mengobati luka bekas tusukan pisau di pundaknya. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah si Kipli untuk menanyai keberadaan Joe dan Nikki. Namun, Nile memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia nggak mau terlibat dalam pembunuhan siapapun. I can't do this. Andy dan Book masuk ke rumah tersebut. Saat ia bertemu dengan si Kipli, Book malah menyerang Andy. Book sengaja menembak Andy karena ia ingin membantu Kipli untuk menemukan penawar tentang kemampuan menyembuhkan diri yang membuat mereka tak kunjung mati. Book tak ingin menderita sendirian. Ia pernah kehilangan keluarga di mana semua keluarganya menua dan mati sementara ia tetap abadi menyaksikan satu persatu orang yang disayanginya mati. Dan saat itu Book sadar bahwa Andy kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan diri. Shit. She's not healing. Ia pun sangat menyesal telah menembak Andy.
Saat Neil hendak membuang senjata yang diberikan Andy, ia melihat isinya kosong. Neil pun sadar bahwa Book memiliki niat jahat terhadap Andy. Ia lantas memutuskan untuk kembali ke rumah si Kipli. Empty. Sementara itu, Merrick bersama timnya berhasil melumpuhkan Andy yang sudah tak berdaya. Mereka lantas membawa Andy dan Book ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Let's get them home. Neil yang datang terlambat hanya melihat si Kipli di rumah tersebut. Ia lantas menjelaskan siapa dirinya dan meminta si Kipli untuk mengantarkannya ke tempat para immortal disekap. I know where they are. Sesampainya di kantor milik Merrick, Neil bergegas menuju laboratorium sementara ia meminta si Kipli untuk pergi sebelum baku tembak terjadi. We should get out of here before the noise starts. Neil berhasil menerobos masuk ke dalam laboratorium dan membebaskan Immortal. Saat dibebaskan, Andy sempat kehilangan semangat untuk terus berjuang. Akhirnya, Neil berhasil meyakinkan Andy. Immortal or not, you made a promise. Mereka pun menuju tempat persembunyian Merrick. Mereka berencana menghabisi Merrick untuk menghapus jejak keberadaan kaum Immortal. Mereka saling bahu-membahu membentengi Andy agar tidak terkena tembakan. Sesampainya di tempat persembunyian Merrick, Andy ditodong pistol. Neil tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tak ingin Merrick menembak Andy. Andy lantas memintanya menembak Andy seperti yang ia lakukan saat di pesawat. Neil pun berhasil melumpuhkan Merrick dengan menjatuhkan diri melalui jendela. Keesokan harinya, kelima pasukan Immortal terlihat sedang berbincang di sebuah restoran. Mereka sedang membicarakan tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada Book yang telah berkhianat. We're still deciding. Neil sudah bisa menerima kenyataan bahwa dirinya memang berbeda. Andy membuat kabar kematian palsu kepada keluarganya sehingga mereka tidak akan lagi mencari keberadaan Neil. Make it look like I was killed in action. Setelah berbincang panjang, keputusan akhirnya dibuat. Book akan ditinggalkan oleh tim Immortal. Mereka baru akan kembali menemui Book di restoran tersebut setelah 100 tahun. 100 years from today, they'll meet you here. Sementara itu, Andy, Joe, Neil, dan Nikki menemui si Kipli di rumahnya. Andy memerintahkan si Kipli untuk mencari tugas apa yang harus mereka kerjakan, termasuk menghapus setiap jejak digital yang ada. Dengan demikian, pasukan Immortal dapat bekerja tanpa khawatir diketahui oleh orang seperti rekam jejak yang berhasil dikumpulkan oleh si Kipli. Saying you're gonna help us find those jobs. 6 bulan kemudian, Book kembali ke apartemennya dalam keadaan mabuk. Saat ia membuka pintu apartemennya, ia sangat kaget karena Queen ada di sana. Buka. Endingnya ngegantung nih. Secara memang komiknya ada edisi 2 dan 3-nya. Jadi kita tunggu aja nih bakal seperti apa jika dibuat film keduanya nanti. Dan untuk sementara ini, gua akhiri video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video alur cerita film lainnya. Bye-bye.